Awalnya ya kerja di PT Balas Nedam Belanda punya di Sumbawa sana, NTB. Ya pengen mandiri awalnya ya dari istri. Soalnya istri bilang merantau sana sini mungkin alangkah bagusnya kalau dicoba belajar mandiri sendiri. Nah, kalau misalnya ada bantuan dan alat yang memenuhi segala yang kita butuhkan, nah saya bisa merekrut daripada mereka nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begins kembali bersama dengan saya Senal di kanal YouTube Bulukumba Inspiring, kanal inspirasi, motivasi dan edukasi. Begins saat ini saya sedang berada di salah satu usaha las yang ada di Desa Dewi Tirau, tepatnya di Salu-Salu, dan suasananya agak remang begini, agak gelap karena memang saya lagi berada di tempat usaha las pada malam hari ini, dan saya sudah berada dengan owner atau pemilik usaha las yang ada di Salu-Salu Desa Dewi Tirau ini, dan saya akan berbincang-bincang dengan beliau seperti apa usaha ini dirintis, dibangun, termasuk bagaimana pengalaman beliau ketika kerja di beberapa perusahaan, baik perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk subscribe, komen, like, dan share video dan channel ini agar channel ini bisa bertumbuh dan berkembang, bisa memberikan motivasi, inspirasi, dan edukasi buat kita semua. Saya langsung saja sapa beliau, pemilik atau owner dari usaha las ini. Assalamualaikum Bang Budi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik. Malam hari ini Abang Budi tetap kerja. Ya, Siang juga begitu Bang ya? ya. Jadi siang malam. Tinggal mengatur waktu saja. Iya. Mana waktu peristirahatan. Iya. Apa karena banyaknya pesanan sampai Anda harus kerja siang, malam juga demikian? Iya, tepatnya begitu memang. Sudah berapa lama usaha ini digeluti Bang? Baru sih, kurang lebih ya 4 bulan 5 bulan lah. Tapi sebelumnya ikut di beberapa perusahaan besar ya? Ya, Bisa disebutkan perusahaan apa saja? awalnya ya kerja di PT Balas Nedam Belanda punya di Sumbawa sana, NTB. Kebetulan di sana tuh kita kerja di PT Newmont, raksasanya itu PT Newmont, PT induknya itu. Nah, saya bekerja di PT, salah satu PT yang sub di PT Newmont yang namanya PT Balas Nedam. Terus kemudian ada pun tempat lain yang kayak di Luk Banggai, Iya. itu PT induknya itu LNG Jepang yang ini. Nah, kebetulan saya juga bekerja di sana, Iya. pada PT yang lagi sub di LNG. Nama PT-nya Nikonel Dowell Australia. Iya. Jadi ada dari Belanda, Ada Australia, ada Australia, ada Flor Daniel Amerika. Amerika. Luar biasa. Iya, apa yang menarik dari pengalaman Abang kerja di perusahaan asing? Ya, pertama-tama sih ya segala sesuatunya itu kalau di perusahaan asing ya lancar. Mengenai gaji, fasilitas-fasilitas macam bantuan-bantuan, nah itu ada semua lancar. Terus kedua, banyak keterampilan-keterampilan yang belum pernah kita ketahui, akhirnya kita ketahui karena di sana kita sistem tim. Iya. Kita bekerja itu sistem tim.
kadang 10 orang satu tim, kadang 11. Nah, macam ada yang kita tidak ketahui, rekan kerja akan memberitahukan bahwa tekniknya begini supaya lebih cepat dan efisien. Ya, jadi kalau dihitung-hitung agak lama juga ya kerja di perusahaan asing Bang ya? Ya, lumayan lama sih. Iya. Karena ada yang 2,5 tahun satu PT, ada yang 2 tahun, ada yang lebih dari 2 tahun. Iya. Tadi Abang sampaikan fasilitasnya bekerja di perusahaan asing itu cukup memuaskan. Ya, pengalaman dan keterampilannya juga cukup mumpuni. Ya, Tapi apa yang membuat Abang sampai harus berwirausaha? ya pengen mandiri awalnya ya dari istri. Soalnya istri bilang merantau sana sini, mungkin alangkah bagusnya kalau dicoba belajar mandiri sendiri, buka usaha sendiri. Nanti dilihat perkembangan bagaimana. Kalau memang artinya kurang menutupi kebutuhan, baru kita berpikir ke depannya untuk merantau lagi, untuk masuk ke lamaran lagi ke perusahaan. Ya, tapi setelah dicoba usaha mandiri ini memuaskan Bang ya? Ya, pertama kelebihan dari kita bekerja sendiri itu tidak ada tekanan, tidak ada perintah, ataupun tidak ada istilah bekerja perset tenaga, itu. Kita di sini bekerja secara sendiri dan mandiri, itu mengutamakan kualitas dan bagaimana caranya supaya kita punya pelanggan atau puas dengan hasil kerjanya kita sendiri. Kedua juga di sini dekat dengan keluarga, dan adapun istilahnya kerjaan yang menumpuk atau itu kita bisa gunakan waktu yang sebaik mungkin. Jadi kalau kayak begini ada job masuk kerjaan banyak, nah kita atur ini pagi saya kerjakan yang ini malam saya kerjakan yang ini, jadi mereka tidak terlalu lama menunggu. Iya begitu. Itu salah satu kelebihan sebagai wirausahawan Bang ya. Termasuk misalnya ya tidak apa-apa jadi bos meskipun itu usaha kecil-kecilan ya. Ketimbang jadi anak buah di usaha yang besar begitu. Ya, sejauh ini Bang, kemana saja ini pemesan ini, atau kemana saja ini dilempar atau dipasarkan ini produk-produk dari usaha las ini? Selama ini belum pernah ada yang di luar dari Bulukumba, dari lokal sini. Ya lumayan banyak lah, karena saya pikir-pikir nggak ada juga, artinya belum pernah sempat nganggur atau belum pernah sempat tidak mengerjakan sesuatu. Maka dari itu saya berpikir mending saya majukan saja pekerjaan ini, usaha ini, karena bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, dan belum pernah juga merasakan artinya tidak ada masukan orderan gitu. Apa kelebihan dari usaha ini? Apa nilai lebihnya begitu ya? Ya, pertama kelebihannya ini tidak terlalu menguras tenaga. Kedua juga tidak terlalu kena matahari. Gitu ya. Ya, dibanding kerja lain, misalnya saya pernah rasakan kerja mason tukang batu kan. Itu panas. Terus kedua juga kita disiplin itu harus kerja di luar itu butuh biaya. Biaya operasional, maksudnya itu kayak bensin kendaraan apa segala macam. Jadi saya pikir kalau kerja di rumah sini kan selain dekat keluarga juga mengurangi biaya operasional, biaya yang untuk transport.
Kang itu kalau kerja di luar sana kan otomatis butuh bahan bakar. Tapi tiap bulan ini pemasukannya luar biasa Bang ya. Ya, Ya, gitu. Ya, apa harapannya Bang dengan pemerintah misalnya? Apakah butuh sentuhan, modal, bantuan dan lain-lain misalnya? ya untuk mengenai bantuan ya diharapkan sekali bantuan dari pemerintah untuk modal usaha supaya bisa meningkat atau lebih maju lagi. Kedua juga alat-alat masih terbatas jadi karena usaha baru berapa bulan berjalan. Iya. Kalau misalnya memang ada bantuan dari pemerintah ya alhamdulillah, artinya saya bisa merekrut teman-teman yang lagi menganggur. Iya. Karena di luar sana masih banyak teman-teman saya menganggur dan dia punya bidang itu di pengelasan, dia punya apa namanya departemennya begitu. Departemennya dia di welder pengelasan. Nah, kalau misalnya ada bantuan dan alat memang memenuhi segala yang kita butuhkan, nah saya bisa merekrut daripada mereka menganggur. Iya. Ya terima kasih Bang. Saya mohon maaf menyita waktu kerjanya. Ya begins itulah bincang-bincang singkat saya dengan Abang Budi, salah satu ya, pengusaha las yang ada di Desa Dewi Tirau, tepatnya di Dusun Salu-Salu. Sekali lagi Anda mohon channel ini di subscribe, di komen, like dan di share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.